Tahukah kalian mengapa tumbuhan dapat tumbuh memanjang dan membesar? Tumbuhan tersusun atas berbagai jaringan dan organ yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam mendukung pertumbuhannya. Tanpa adanya jaringan, tumbuhan tidak dapat meneruskan keberlangsungan hidupnya. Jaringan pada tumbuhan sangat beragam, baik dari struktur maupun fungsinya. Salah satu contoh jaringan pada tumbuhan ialah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut atau menyalurkan air, mineral, dan zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Apa sajakah jenis jaringan pada tumbuhan? Bagaimana proses pengangkutan air, mineral, dan zat-zat makanan pada tumbuhan? Agar dapat mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel tumbuhan yang memiliki bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Tumbuhan memiliki berbagai struktur jaringan yang menyusun setiap organ pada tubuhnya. Berdasarkan tipe struktur dan fungsi selnya, jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Kita akan membahas jaringan meristem atau embrional terlebih dahulu. Jaringan meristem atau embrional. Jaringan meristem adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang memiliki kemampuan aktif membelah atau bersifat embrionik. Sel-sel meristem ini belum mengalami diferensiasi. Diferensiasi adalah perubahan sel-sel dengan asal yang sama sehingga memiliki struktur dan fungsi yang spesifik. Jaringan meristem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terdiri atas sel-sel muda dengan ukuran yang kecil dan dinding yang tipis, sehingga memungkinkan sel-sel tersebut dapat terus membelah. Kedua, memiliki inti sel atau nukleus yang berukuran besar dan mengandung banyak sitoplasma. Ketiga, tidak memiliki ruang antar sel. Keempat, tidak memiliki vakuola atau memiliki vakuola yang berukuran sangat kecil. Kelima, memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Totipotensi adalah kemampuan suatu sel untuk dapat memperbanyak diri dan berpotensi menjadi individu yang lengkap seperti induknya. Keenam, memiliki bentuk yang beragam, mulai dari yang berbentuk bulat, lonjong, kubus, hingga prisma. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Pertama, meristem primer. Meristem primer berasal dari sel-sel meristem embrionik atau promeristem yang sel-selnya masih aktif membelah. Meristem primer terdapat di ujung akar dan ujung batang yang biasanya disebut dengan titik tumbuh apikal. Hal ini memungkinkan tumbuhan berkembang memanjang. Proses pertumbuhan pada jaringan meristem primer disebut dengan pertumbuhan primer. Kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang pertumbuhannya telah terhenti, tetapi dapat membelah kembali menjadi meristem primer atau embrional. Meristem sekunder terdiri atas kambium dan kambium gabus atau velogen.
Kambium merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan primer yang mengakibatkan tumbuhan bertambah panjang, pertumbuhan sekunder mengakibatkan tumbuhan bertambah besar. Kambium ditemukan di bagian batang dan akar tumbuhan Angiospermae, yaitu pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan Gymnospermae. Sementara itu, kambium gabus merupakan bagian dari korteks. Aktivitas kambium gabus ke arah luar akan menghasilkan velum, sedangkan aktivitas kambium gabus ke arah dalam akan menghasilkan lapisan kulit bergabus yang disebut veloderm. Jaringan gabus berfungsi untuk mengendalikan proses masuk dan keluarnya air serta mencegah serangan hama. Kambium bersama kambium gabus juga akan memproduksi struktur kulit kayu. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi 3 macam, yaitu meristem apikal atau meristem ujung, meristem interkalar atau meristem antara, dan meristem lateral atau meristem samping. Pertama, meristem apikal atau meristem ujung. Meristem apikal atau meristem ujung merupakan jaringan meristem yang terletak di bagian ujung-ujung tanaman, seperti pucuk ataupun ujung akar. Fungsi jaringan meristem apikal pada tumbuhan adalah menghasilkan pertumbuhan tinggi pada tumbuhan, penyebaran kanopi cabang dan ranting, serta jaringan yang dapat memperpanjang jangkauan penyerapan akar. Pertumbuhan memanjang yang diakibatkan oleh aktivitas jaringan meristem apikal disebut pertumbuhan primer. Oleh karena itu, jaringan yang dibentuk oleh meristem apikal ini juga sering disebut jaringan primer. Kedua, meristem interkalar atau meristem antara. Meristem interkalar atau meristem antara merupakan jaringan meristem yang terletak di antara jaringan-jaringan dewasa, seperti jaringan di pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting. Selain itu, jaringan meristem interkalar juga dapat ditemukan pada batang rumput-rumputan. Fungsi jaringan meristem interkalar pada tumbuhan ialah sebagai jaringan yang menunjang pertumbuhan tinggi tumbuhan, karena memiliki arah pertumbuhan memanjang seiring pertumbuhan meristem apikal dari ujung tumbuhan. Ketiga, meristem lateral atau meristem samping. Meristem lateral atau meristem samping merupakan jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ, seperti kambium dan kambium gabus. Jaringan meristem lateral berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar tumbuhan. Pertumbuhan jaringan meristem lateral yang menuju arah samping memungkinkan akar dan batang tumbuhan membesar. Pertumbuhan jaringan meristem lateral disebut pertumbuhan sekunder. Oleh karena itu, jaringan ini sering disebut jaringan sekunder. Selanjutnya, kita akan membahas jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen atau dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang telah terhenti pembelahannya dan telah mengalami diferensiasi. Struktur jaringan dewasa berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Secara umum, jaringan dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tersusun atas sel-sel yang rapat tanpa ruang antar sel. Kedua,
tidak memiliki aktivitas pembelahan sel. Ketiga, memiliki sel yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel-sel meristematik. Keempat, memiliki dinding sel yang telah mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya. Kelima, memiliki sedikit sitoplasma dan vakuola yang berukuran besar. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penguat atau mekanik, dan jaringan pengangkut. Pertama, jaringan pelindung. Jaringan pelindung pada tumbuhan berupa jaringan epidermis dan jaringan gabus. Kedua jaringan ini berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari segala macam pengaruh luar yang merugikan, seperti perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan kurangnya nutrisi. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar dan tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jaringan epidermis terdiri atas satu lapis sel dengan bentuk seperti balok dan susunannya rapat tanpa ruang antar sel. Jaringan epidermis tersusun atas sel-sel hidup dan tidak memiliki klorofil, kecuali sel-sel epidermis daun tumbuhan paku dan sel-sel penjaga pada stomata atau mulut daun. Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam tubuh tumbuhan dari pengaruh buruk patogen, menyerap air dan mineral atau khusus daerah akar, serta menyekresi lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Beberapa sel epidermis dapat berkembang menjadi alat-alat tambahan yang disebut derivat epidermis, seperti stomata dan trikoma. Stomata atau mulut daun merupakan celah atau lubang yang diapit oleh sepasang sel penjaga. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada proses respirasi maupun fotosintesis, serta jalur penguapan air atau transpirasi. Trikoma merupakan rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Trikoma terdapat di hampir seluruh organ tumbuhan, misalnya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Trikoma berfungsi untuk mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, melindungi tumbuhan dari herbivor, dan membantu penyerbukan. Jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang terletak di tepi tumbuhan dan terdiri atas sel parenkim gabus. Ketika batang tumbuhan mulai membesar, sel-sel epidermis akan terdesak hingga pecah dan rusak. Hal ini menyebabkan jaringan epidermis menjadi tidak aktif, sehingga fungsinya akan digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus dibedakan menjadi 3 macam, yaitu eksodermis, endodermis, dan peridermis. Pada bagian peridermis terdapat velum, velogen, dan veloderm. Kedua, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim merupakan jaringan dasar yang terletak di hampir semua bagian tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tersusun atas sel-sel yang renggang, sehingga memiliki banyak ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran gas.
Memiliki dinding sel yang tipis dan mempunyai vakuola besar untuk menyimpan cadangan makanan. Memiliki sel-sel yang berbentuk polihedral atau segi banyak. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu parenkim asimilasi, parenkim pengangkut, parenkim penimbun, parenkim air, dan parenkim udara. Parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi merupakan jaringan parenkim yang berfungsi menghasilkan zat-zat makanan melalui fotosintesis. Terdapat banyak organel kloroplas pada sel-sel penyusun parenkim asimilasi. Kloroplas mengandung klorofil untuk mendukung berlangsungnya fotosintesis dan memberi warna hijau pada jaringan. Contoh parenkim asimilasi ialah parenkim polisade atau jaringan pagar dan parenkim spons atau jaringan bunga karang pada daun. Parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut merupakan jaringan parenkim yang terdapat di sekitar jaringan pengangkut atau floem dan xilem. Sel-sel parenkim pengangkut memiliki bentuk yang memanjang sesuai arah pengangkutannya. Parenkim pengangkut memiliki fungsi penyimpanan makanan dan zat-zat lainnya serta membantu transport air melalui xilem dan transport zat hasil fotosintesis melalui floem. Parenkim penimbun. Parenkim penimbun merupakan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan berupa gula, amilum atau pati, lemak, dan protein. Parenkim penimbun terdapat di empulur batang, umbi akar, umbi lapis, biji dan akar rimpang atau rizom. Parenkim air. Parenkim air merupakan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan air. Parenkim air biasanya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, tumbuhan epifit, dan tumbuhan sukulen. Tumbuhan sukulen memiliki daun atau batang yang tebal dan berdaging untuk menyimpan air seperti lidah buaya. Parenkim udara atau aerenkim. Parenkim udara atau aerenkim merupakan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan udara. Parenkim udara biasanya terdapat pada tanaman anggrek, batang teratai, batang talas, dan batang genjer. Jaringan ini memiliki fungsi untuk meningkatkan pergerakan gas-gas pada jaringan sehingga oksigen dari batang dapat berpindah ke bagian akar yang tergenang air. Hal ini penting bagi tumbuhan yang hidup di air atau tanah yang basah agar akar yang tergenang tidak kekurangan oksigen dan membusuk. Pada tumbuhan air seperti eceng gondok dan teratai, parenkim udara juga membantu bagian tumbuhan yang berada di atas air untuk tetap mengapung. Ketiga, jaringan penguat atau mekanik. Jaringan penguat atau mekanik merupakan jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk sifatnya, jaringan penguat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif, melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Kolenkim banyak terdapat di batang muda atau batang basah, tangkai daun, pembuluh daun, dan bagian bawah dari epidermis.
Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal. Dinding sekunder jaringan sklerenkim bersifat keras karena mengandung zat lignin yang merupakan salah satu komponen penyusun kayu. Pada saat dewasa, sel-sel sklerenkim umumnya mati dan hanya tersisa dinding selnya. Jaringan sklerenkim terdiri atas serabut sklerenkim dan sklereid. Serabut sklerenkim atau serat sklerenkim merupakan sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Sel-sel sklerenkim biasanya berkumpul menjadi sebuah jalur panjang, sedangkan ujung-ujungnya yang runcing bertumpang tindih dan menyatu dengan kuat. Sklereid atau sel batu merupakan sel-sel tumbuhan yang telah mati. Bentuknya bervariasi dan berdinding keras yang tahan terhadap tekanan. Sklereid biasanya dapat dijumpai dalam keadaan tunggal atau soliter, atau berkelompok kecil di antara sel-sel lain. Sklereid terdapat di batok kelapa. Keempat, jaringan pengangkut. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari bagian akar ke bagian batang dan daun tumbuhan. Berdasarkan asal jaringannya, xilem dibagi menjadi xilem primer dan xilem sekunder. Xilem primer terbentuk dari pertumbuhan primer prokambium di meristem apikal, sedangkan xilem sekunder terbentuk dari pertumbuhan sekunder kambium vaskular. Xilem terdiri atas unsur trakeal, serabut xilem, dan parenkim xilem. Unsur trakeal merupakan unsur yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat terlarut di dalamnya. Sel trakeal berbentuk memanjang, tidak mengandung protoplas, memiliki dinding sel yang berlignin, dan mempunyai bermacam-macam noktah. Unsur trakeal terdiri atas trakea dan trakeid. Trakea atau unsur pembuluh terdiri atas sekumpulan sel yang tersusun memanjang dengan ujung berlubang serta bersambungan pada ujung dan pangkalnya. Lubang trakea ini disebut dengan lubang perforasi. Sementara itu, trakeid merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa ada lubang, sehingga pengangkutan air dan zat terlarut lainnya berlangsung melalui pasangan noktah di dua ujung trakeid yang saling menimpa. Serabut xilem. Serabut xilem merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang biasanya mengandung lignin. Serabut xilem terbagi menjadi dua macam, yaitu serabut trakeid dan serabut libriform. Serabut trakeid memiliki noktah terlindung, berukuran pendek dan memiliki dinding sel yang cenderung tipis. Serabut libriform memiliki ukuran yang lebih panjang, memiliki dinding sel yang tebal, dan mempunyai noktah sederhana. Parenkim xilem tersusun dari sel-sel yang masih hidup yang dijumpai pada xilem primer maupun sekunder. Parenkim xilem berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Pada xilem sekunder dijumpai dua macam parenkim, yaitu sebagai berikut. Parenkim kayu yang dibentuk oleh sel-sel pembentuk fusi
unsur-unsur trakea yang sering mengalami penebalan sekunder pada dindingnya. Parenkim jari-jari empulur yang tersusun dari sel-sel yang bersumbu panjang ke arah radial dan vertikal. Floem. Floem berfungsi untuk mengangkut zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Seperti xilem, floem dibagi menjadi floem primer dan floem sekunder. Floem primer terbentuk dari pertumbuhan primer prokambium di meristem apikal. Sedangkan floem sekunder terbentuk dari pertumbuhan sekunder kambium vaskular. Floem terdiri atas sel tapis, sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan serabut floem. Sel tapis merupakan sel yang memiliki bentuk seperti tabung dengan ujung yang berlubang-lubang. Sel tapis biasanya saling berhubungan dengan sel tapis lainnya, dan saling berlekatan dengan dinding ujung sel di bawah atau di atasnya. Deretan dari sel-sel yang memanjang ini disebut sebagai pembuluh tapis. Sel pengiring merupakan deretan sel hidup yang menyerupai sel-sel parenkim. Sel pengiring berfungsi menyalurkan zat makanan. Sel albumin merupakan sel yang terletak di dekat sel tapis. Sel albumin menyusun jari-jari empulur. Para peneliti menduga bahwa sel albumin memiliki fungsi yang sama dengan sel pengiring, yaitu menyalurkan zat makanan. Parenkim floem merupakan parenkim yang terletak di bagian bulu tapis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan berupa amilum, lemak, dan zat organik lainnya. Serabut floem merupakan sel-sel yang berbentuk panjang dan ujung-ujungnya berimpitan. Dinding sel serabut floem mengalami penebalan sekunder sehingga berfungsi sebagai penguat jaringan floem. Setelah memahami macam-macam jaringan pada tumbuhan, kita akan membahas pengangkutan pada tumbuhan. Pengangkutan pada tumbuhan. Kita tentu mengetahui bahwa akar merupakan salah satu organ yang memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Tumbuhan dapat menyerap air dan mineral dari dalam tanah melalui organ akar. Bagaimana cara akar mengangkut air dan mineral dari dalam tanah? Terdapat dua cara pengangkutan air dan mineral yang diperoleh dari dalam tanah pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan pengangkutan intravaskular. Pertama, pengangkutan ekstravaskular. Pengangkutan ekstravaskular adalah pengangkutan air dan mineral selain melalui pembuluh angkut atau xilem dan floem. Pengangkutan ekstravaskular dapat terjadi melalui dua cara transportasi, yaitu simplas dan apoplas. Transportasi simplas adalah pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel ke sel lainnya melalui sitoplasma. Transportasi simplas dimulai dari bagian sel-sel di rambut akar ke sel-sel parenkim korteks, lalu ke endodermis perisikal, kemudian ke silinder pusat dan akhirnya ke jaringan xilem. Pada transportasi simplas, penyerapan air dari tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Plasmodesmata adalah saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan yang memungkinkan transport dan komunikasi antar sel.
Osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari bagian yang berkonsentrasi rendah ke bagian yang berkonsentrasi tinggi. Transportasi apoplas adalah pengangkutan air dan zat terlarut melalui ruang antar sel. Penyerapan air dari tanah terjadi melalui proses difusi dan transport pasif. Difusi adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Selanjutnya, air akan melewati ruang-ruang antar sel. Akan tetapi, transportasi apoplas tidak dapat melewati bagian endodermis karena terhalang oleh pita Kaspari. Oleh sebab itu, air yang akan menuju endodermis disalurkan secara simplas melalui sel peresap. Kedua, pengangkutan intravaskular. Pengangkutan intravaskular adalah pengangkutan air dan mineral melalui jaringan xilem dan floem. Selain itu, terdapat beberapa teori tentang pengangkutan air dan mineral dari tanah ke dalam tubuh tumbuhan oleh xilem, yaitu sebagai berikut. Pertama, teori Dickson-Joly. Teori Dickson-Joly menyatakan bahwa naiknya air disebabkan oleh adanya tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan penguapan atau transpirasi. Transpirasi di daun mengakibatkan konsentrasi molekul air di daun berkurang. Kekurangan ini akan segera diisi oleh molekul air yang berada di bawahnya. Dengan demikian, terjadi gerakan molekul air dari akar ke daun. Hal ini terjadi karena air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah kering. Kedua, teori tekanan akar. Teori tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral naik karena adanya tekanan akar. Tekanan akar ialah kemampuan sel-sel akar untuk mendorong air dalam xilem akar menuju jaringan di atasnya. Hal ini terjadi akibat penyerapan mineral secara aktif di akar. Tanpa penguapan yang membawa mineral-mineral tersebut ke atas, potensial air di akar akan turun. Hal ini menyebabkan air masuk ke xilem akar secara osmosis. Akumulasi air menekan sel-sel xilem akar dan menyebabkan terjadinya gaya berupa tekanan akar. Ketiga, teori vital. Teori vital menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup, seperti sel-sel parenkim di sekitar xilem. Kesimpulan, jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel tumbuhan yang memiliki bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Berdasarkan tipe struktur dan fungsi selnya, jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem atau embrional merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang masih memiliki kemampuan aktif membelah atau bersifat embrionik dan belum mengalami diferensiasi. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga macam, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Jaringan permanen atau dewasa merupakan jaringan yang telah terhenti pembelahannya dan telah mengalami diferensiasi. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penguat atau mekanik, dan jaringan pengangkut.
Kita juga telah memahami bahwa terdapat dua macam cara pengangkutan air dan mineral yang diperoleh dari dalam tanah pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan pengangkutan intravaskular. Selain itu, terdapat pula beberapa teori tentang pengangkutan air dan mineral dari tanah ke dalam tubuh tumbuhan oleh xilem, yaitu teori Dickson-Joly, teori tekanan akar, dan teori vital.